Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, di hari yang ketiga ini, di acara APRI Indonesia, gua datangnya pertama kali. Karena sekarang tepatnya jam 10 ya, bener-bener sepi di kantor karena kan hari ini hari pilkada ya. Oke, tuh bener-bener sepi. Kita manfaatkan untuk kita ngedit ya. Oke, sekarang jam berapa bang? Nah sekarang jam 10 tuh, pagi banget ya. Karena niatnya sih cepet biar bisa ngedit di sini gitu loh. Tuh suasananya tuh bener-bener gua mau sapam doang di sini, ya kan? Gitu. Oke ya, kita tunggu acara dimulai. Makasih ya guys, selamat makan. Halo, selamat makan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang, tetapi tetap semangat pagi. Apa kabar sahabat-sahabat APRI? Ya, tidak terasa kita sudah masuk ke dalam talk show hari ketiga. Dan hari ini kita membahas tentang maraknya investasi ilegal dalam industri direct selling. Ya, seperti kita tahu bahwa praktek-praktek investasi ilegal atau skema piramida atau money game itu akan terus berputar setiap ada ekonomi sedang susah. Apalagi sekarang ini bukan hanya Indonesia tadi yang sedang resesi, tetapi dunia sedang resesi, sehingga mulai marak investasi ilegal untuk menjerat mereka-mereka yang kurang hati-hati. Nah, di sini APRI giat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak tertipu dan tergoda. Karena kalau kita lihat masuk investasi ilegal atau money game kemarin sudah dijelaskan bahwa itu adalah setoran orang yang baik dan uang itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga induknya inilah yang dibagikan. Jadi kalau misalnya ikut money game atau investasi ilegal itu sebenarnya serba salah. Karena kalau untung ya siapa sih yang mau untung? Tetapi kalau untung itu juga pasti uangnya dari orang yang untung. Jadi kalau ada yang untung main money game itu sudah dipastikan uangnya siapa? Uangnya orang yang untung. Dan seperti kita tahu orang yang untung itu penderitaannya luar biasa ya. Jadi ada yang kemarin di Rusia bunuh diri sampai 50 orang bunuh diri. Di Indonesia juga banyak cerita tentang bunuh diri juga karena sudah menggadaikan rumah, HTA, dan kemudian uangnya amblas sehingga ada perceraian dan sebagainya. Jadi serba salah kalau ikut investasi ilegal atau money game ini. Nah, sudah saya tidak sabar lagi, mari kita melihat, kita saksikan talk show nanti. Tetapi sebelum sampai ke talk show itu, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali akhirnya tidak terasa kita sudah memasuki hari terakhir untuk talk show sebagai rangkaian dari acara APRI Convention 2020. Kebetulan materi hari ini banyak sekali peminatnya. Kenapa saya bilang banyak peminatnya? Karena memang materi ini adalah materi yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kita akan membahas, mengupas tuntas permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dalam industri direct selling. Telah hadir 3 narasumber yang wow hari ini di studio. Di sebelah saya ada Pak Dr. Uus Mulia Harja, SH, MH, MKN. Banyak sekali kerjanya. Ini kebetulan beliau sudah dokter dalam bidang hukum. Di sebelah beliau ada
AKBP Juliarman Pasaribu, beliau dari Interpol MCB Mabes Polri. Selamat siang. Ada juga Bapak Roy Sanani, beliau adalah Dewan Komisioner APRI. Selamat siang Pak Roy. Ketiga orang narasumber kita hari ini akan mengupas tuntas kenapa sih di Indonesia Direct Selling ini marak sekali dengan investasi ilegal, dengan skema piramida, dengan money game dan sejenisnya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa mulai dari Pak Doktor Hukum kita dulu, Pak Mulya Harja. Silakan Pak Mulya Harja, paparannya mungkin bisa dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya membawakan dalam talk show ini dalam sudut yang berbeda, karena sebelumnya mungkin di sesi sebelumnya itu terkait dengan skema piramid ya, mungkin diatur dalam undang-undang di 105. Nah, saya coba untuk kemudian memaparkan dari perspektif yang berbeda, yaitu terkait dengan 106-nya. Tapi ini berhubungan dengan hak distribusi eksklusif dalam sistem penjualan langsung atau direct selling berdasarkan merek dagang terdaftar. Saya sebagai pengamat, sebetulnya kalau kita lihat tentang piramid scam ya, itu normanya itu sudah jelas. Kalau kita lihat undang-undang di 17 itu adalah deliknya delik formal. Seharusnya memang tidak perlu menegaskan kepada adanya korban saat itu. Seperti di KUHP mungkin terkait dengan pasal pemalsuan surat, itu tidak perlu ada yang dirugikan sebetulnya. Itu sudah masuk ke ranah sepanjang kriteria di pasal 30 Permendak 70 2019. Standar box. Nah, di situ mereka mendapatkan keuntungan dari bonus. Bonusnya ini adalah hasil dari rekrutan. Jadi komisi itu didapat dari rekrutan. Pertama joinnya berapa Pak? 3 juta sekian, 3.250 ya. Oh, pertama joinnya 3.550. Ya. Kemudian diperoleh keuntungan dari situ. Itu dengan rekrutan itu si customer mendapatkan hak untuk membuka online booking online, bisnis online yang mereka bilang, yaitu dari bisa booking pesawat atau booking hotel. Kemudian setelah itu mendapatkan bonus kamar hotel. Mereka dapat voucher ya? Voucher ya. Voucher tiket pesawat dan voucher hotel. Iya. Kenyataannya vouchernya bisa dipergunakan atau tidak, Bang? Vouchernya bisa. Vouchernya bisa? Bisa, tapi tidak senilai dengan jumlah yang mereka keluarkan. Oh, bisa tetapi ya. Tapi tetap ada biaya yang dikeluarkan. Iya, dari 3 juta sekian yang senilai dengan voucher itu hanya 750.000. Jauh. 3 jutanya untuk dipakai untuk membayar bonus-bonus yang atas, kemudian juga membayar keanggotaan mereka. Pertama, dari sales yang benar itu menjual produk dan mereka menggunakan sistem mulut ke mulut jaringan untuk menjual produk. Sedangkan kalau di skema piramida atau skema ponzi, kalau skema ponzi mereka menawarkan investasi yang sebenarnya tidak ada. Ya, contoh penanaman kelapa sawit, tapi ternyata tidak ada kelapa sawitnya. Jadi uang ini datang dari mana? Dari orang yang masuk, kemudian mereka bayarkan kepada orang yang lama. Nah, kalau skema piramid itu jelas Anda untuk mendapatkan uang atau bagaimana caranya, Anda harus merekrut beberapa orang memperkenalkan bisnis ini. Nah, itu pertama perhatikan apakah menjual produk atau menjual perekrutan. Kalau menjual perekrutan itu sudah harus tanda tanya. Kedua, pasti apakah dia punya KBLI 4799 legal yang lengkap. Ketiga, apakah dia anggota daripada APRI. Kalau bukan anggota APRI itu sudah boleh bertanda tanya. Ini sponsor juga nakal. Ya, terima kasih ke Herbalife, ke Milagros, ke Jafra, ke PT DEP, ke Nuskin, ke PT Cakap, Armina Reka, PT SIP, Atomi, MW, Sinergi, Jipro, lagi ya. Banyak lah itu sponsornya kurang lebih ya. Sekali lagi tanpa adanya sponsor tidak mungkin ada acara APRI Conference 2020. Sekali lagi saya Ina Rahman, moderator sekaligus sekjen APRI, mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita bertemu di tahun depan dengan talk show yang lebih sempurna, lebih rapi dan lebih luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Apli the best lagi, yang bisa kelihatan kalau kita semua semangat Bapak Ibu. Ya 3 hari buat kayak banyak. Apli the best udah beli cash. Oke Bapak Ibu, sudah 3 hari yang nggak kerasa ya, dan kita banyak sekali banyak yang kita dapatkan, dan terima kasih banyak buat para sahabat ahli. Ya terima kasih buat the bestnya ini. Tolong diketik lagi Apli the best biar kita semangat terus. Ya, dan juga terutama terima kasih pada para sponsor sehingga terlaksana acara ini, dan jangan lupa bukan berhenti di sini juga karena setiap tahun pasti akan ada acara-acara menarik dari Apli. Silakan. Ya, tidak terasa sudah 3 hari berlalu dan banyak sekali masukan-masukan, dan harapan kita ini harus kita gaungkan kembali, dan sahabat-sahabat Apli bisa memviralkan, karena kelebihan dari industri ini adalah jaringan. Kita memiliki jaringan di seluruh Indonesia, bahkan dunia ya. Dan menjalankan ya, daripada itu makanya kita harus bergandeng sama-sama untuk memviralkan, meluruskan supaya semakin sedikit. Seperti tadi demand dan supply, kalau demandnya sudah tidak ada, otomatis supply-nya juga akan menurun. Jadi mari sahabat-sahabat Apli viralkan. Dari sekarang di kondisi COVID ini malah mengalami peningkatan yang luar biasa. Jadi dan Anda sudah dalam 3 hari ini melihat bagaimana dari sebenarnya industri ini luar biasa. Jadi teman-teman mungkin di luar yang masih ada merasakan negatif terhadap network marketing atau MLM dari sales, sekarang bisa lebih terbuka. Ternyata industri ini bukan industri kecil dan sangat besar. Di dunia aja itu mencapai 200 miliar $. Di Indonesia sudah 16 triliun. Jadi Bapak Ibu, saya berharap dengan adanya Apli Convention ini Anda menjadi lebih terdidik, dan kemudian hari industri ini menjadi kebanggaan buat Anda, bukan seperti dulu ketika awal-awal industri banyak yang masih merasa ini tipu-menipu, tapi ternyata tidak. Itu ada perbedaan yang sangat jelas antara dari sales MLM dengan money game dan skema Ponzi, skema finansial. Terima kasih. Dan Pak Hari, kira-kira apa lagi nih yang bisa dapetin? Oke, dengan berakhirnya talkshow pada siang hari ini, kita berarti berakhir acara rangkaian Apli Convention. Saya jamin tanggal 9 Desember akan menjadi malam yang luar biasa. Ya, kita akan memberi penghargaan kepada para pahlawan di bidang industri direct selling. Tidak hanya leader yang kita kasih penghargaan dan penghargaan, tapi juga ada achievement lifetime. Ya, kita akan memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sudah lebih dari 20 tahun. Sampai jumpa di tahun depan ya. Ya. Oke, keren kan? Di hari ketiga Apli Indonesia, pokoknya yang kalian lewat bisa nonton di TV-nya Apli Indonesia. Semua untuk kita dari awal sampai akhir.